Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu 8 September 2024. Dalam setiap pergantian kekuasaan, setiap pimpinan baru pasti ada pihak-pihak yang ingin mencari kesempatan, yang ingin menjadi penjilat, yang ingin masuk menjadi bagian kekuasaan, tetapi ditempuh dengan cara-cara yang tidak elok, ditempuh dengan cara-cara yang batil, ditempuh dengan cara-cara yang tidak hormat. Biasanya adalah orang-orang atau kelompok ini yang dulunya justru menjadi musuh politik atas penguasa yang baru. Seperti di Indonesia hari ini, musuh-musuh politik Pak Prabowo kemarin di Pilpres kemarin, hari ini saya amati terus-terusan berusaha merangsek menjilat Pak Prabowo dengan cara-cara yang batil tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mengadu domba Pak Prabowo, menyingkirkan orang kelompok yang dianggap menjadi rival dan penghalang. Padahal Pak Prabowo adalah orang yang berada di pihak yang akan disingkirkan itu. Ya, tentu saja dalam konteks ini adalah Pak Jokowi. Ya. Berulang kali Pak Jokowi dan Pak Prabowo menyatakan tegas tentang posisinya antar kedua tokoh bangsa ini. Baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi sama-sama menyatakan komitmen kebersamaannya. Pak Prabowo sering sekali menyampaikan sikap politiknya bahwa ia dan Pak Jokowi tidak bisa dipisahkan. Dan Pak Prabowo berjanji akan melanjutkan program-program Pak Jokowi pada masa yang akan datang yang hari ini belum bisa diselesaikan oleh Pak Jokowi. Sampai detik terakhir kemarin Pak Prabowo masih menegaskan itu dan mewarning kepada pihak-pihak yang mencoba mengadu domba, yang mencoba memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya, karena memang semakin ke sini gelombang upaya memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terus semakin deras. Dengan cara menjatuhkan, dengan cara berbagai upaya menjatuhkan nama baik Pak Jokowi dan keluarganya terus berhamburan dilakukan oleh pihak-pihak yang kemarin justru menjadi musuh politiknya Pak Prabowo, baik dari sisi ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Hari ini sok menjadi pahlawan, menjilat, memuji Pak Prabowo, tetapi dengan di sisi lain menghantam Pak Jokowi dan semua programnya, apapun yang dilakukan Pak Jokowi dihajar habis-habisan demi upaya menjauhkan Pak Jokowi dari sisinya Pak Prabowo. Harapannya kalau ini berhasil kemudian ia masuk di situ, ia masuk ke kekuasaannya Pak Prabowo agar tidak ada penghalang. Hanya yang berbeda cara. Kalau kelompok yang ada pada barisan 01 lah katakan begitu ya, terutama dari kelompok-kelompok garis keras, kelompok-kelompok radikal ini, mereka tidak hanya menghantam Pak Jokowi, tapi bersamaan dengan itu juga menghantam kelompok merah. Ya, bersamaan dengan itu menghantam kelompok merah. Padahal pasca 2019 kelompok ini dulu menghujat Pak Prabowo, bisa-bisa mengatakan Pak Prabowo sebagai orang yang berkhianat atas perjuangannya dengan mau bergabung bersama Pak Jokowi. Tapi hari ini menjadi sok bijak, memuji-muji Pak Prabowo, mengatakan mau mengawal mendukung Pak Prabowo, tapi kemudian menghantam Pak Jokowi dan juga menghantam kelompok merah. Nah, bedanya itu. Nah, kalau kelompok merah yang kemarin juga menjadi rivalnya Pak Prabowo, berusaha friend ya, berusaha bareng dengan Pak Prabowo,
tidak mempersoalkan Pak Prabowo, tapi menghantam Pak Jokowi terus-terusan. Ini berlangsung semenjak pasca Pilpres, pasca kekalahannya sampai hari ini. Nah, cuman kelompok merah ini sepertinya tidak terlalu bahkan tidak ada narasi yang menghantam kelompok radikal sebagaimana sebelumnya. Karena ini secara politik mereka memiliki musuh yang sama. Dalam teori politik kan musuhmu adalah friend, kan begitu. Jadi hari ini kelompok kanan dan kelompok kiri bersatu beramai-ramai menghajar Pak Jokowi agar hengkang, agar Pak Jokowi bisa dilepaskan dari Pak Prabowo. Harapannya agar Pak Prabowo bisa kemudian terpengaruh, terperdaya dan kemudian merangkul baik yang kiri maupun yang kanan, tetapi dengan cara menyingkirkan Pak Jokowi. Nah, ini saya kira ada langkah-langkah yang kecil di dalam berpolitik dan saya yakin ini tidak akan berhasil karena Pak Prabowo sudah sekian kali menyatakan dengan tegas sikap politiknya tidak akan mau dipisahkan dengan Pak Jokowi karena dia menjadi saksi selama 5 tahun terakhir setidaknya bergabung dengan Pak Jokowi, melihat dengan mata kepala sendiri tentang bagaimana Pak Jokowi bekerja keras untuk rakyat. Ya, mudah-mudahan saja Pak Prabowo kuat menghadapi para buzzer, menghadapi para penjilat-penjilat politik yang tidak tahu malu menurut saya. Mengapa tidak tahu malu? Karena pada Pilpres 2024 kemarin mereka itu rame-rame menyerang Pak Prabowo dengan begitu keji, menilai Pak Prabowo dengan begitu rendah ya. Tetapi hari ini setelah Pak Prabowo menang, kemudian berpura-pura memuji, berpura-pura ingin bergabung dengan Pak Prabowo, tapi bersama dengan itu menghinakan Pak Jokowi dan Anda melakukan langkah-langkah politik yang salah. Kalau Anda ingin bergabung dengan Pak Prabowo, tidak perlu kemudian menyakiti orang yang dicintai oleh Pak Prabowo. Ya, Pak Jokowi kan orang yang dicintai Pak Prabowo. Kalau Anda ingin bergabung dengan pemerintahnya Pak Prabowo, ingin bantu bersama-sama di dalam mengisi bangsa ini, ya mestinya jangan sakiti orang yang dicintai Pak Prabowo, rangkul semuanya. Itu kalau ada cerdas dalam berpolitik dan santun di dalam bermanuver. Tapi kalau Anda terus-terusan menghajar Pak Jokowi, memusuhi Pak Jokowi, ya saya kira harapan Anda kecil untuk bisa bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo saya kira dengan kapasitasnya tidak mudah diprovokasi, dipecah belah, diadu domba. Oke, yang terakhir apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa itulah politik di sisi lain memang sangat kejam, ya, dan kita diharapkan tidak larut terhadap narasi-narasi kebencian, narasi-narasi permusuhan terhadap Pak Jokowi. Jangan dipandang itu sebagai sebuah sikap-sikap yang memang bersembunyi di balik atas nama demokrasi, atas nama rakyat, atas nama agama, tapi sesungguhnya itu semua adalah manuver, strategi politik untuk dirinya bisa masuk kekuasaan, tapi memperalat demokrasi, memperalat rakyat, memperalat agama. Jangan terpengaruh atas narasi-narasi yang menyesatkan itu. Tidak ada kata tulus atas agama, atas demokrasi, atas rakyat yang mereka gunakan itu, yang mereka perkosa itu, tapi semuanya adalah kepentingan kekuasaan. Sekali lagi, kepentingan kekuasaan, perebutan kekuasaan, sebagaimana ketika kemarin berkampanye, yang satu mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan hukum, yang satu lagi mengatasnamakan agama. Sejatinya bukan agama, sejatinya bukan rakyat, sejatinya bukan demokrasi yang sedang mereka perjuangkan, tetapi sesungguhnya mereka sedang memperjuangkan kepentingan politiknya masing-masing. Tidak usah terperdaya, tidak usah terhasut atas provokasi-provokasi politik itu. Kita melihat Pak Jokowi 5 tahun, bahkan 10 tahun punya jasa besar di dalam membangun bangsa ini. Silakan Anda tanya ke orang-orang di bawah, masyarakat bawah, dan dibuktikan sampai hari ini Pak Jokowi dimanapun melakukan kunjungan kerja masih dielulukan, dicintai rakyatnya. Kita harus belajar dari negara-negara di Timur Tengah misalkan.
Negara yang kemudian hancur karena rakyatnya diprovokasi untuk melawan presidennya yang sementara presidennya telah berbuat banyak untuk negaranya. Dan setelah ambruk, terjadi perang saudara, pemberontakan, Libya, Suriah, dan banyak lagi. Mereka menyesal karena kemudian yang terjadi perang saudara, konflik perang saudara itu menghancurkan seluruh tatanan di negaranya. Menghancurkan apa yang telah dibangun selama ini oleh presiden mereka sendiri. Setelah pecah perang saudara atas kebencian yang dibangun oleh musuh-musuh bangsa, oleh pihak-pihak kepentingan politik ini untuk memberontak, tidak mudah itu, tidak semudah itu untuk bangkit kembali membangun negaranya. Kita harus hindari itu, jangan sampai kita terprovokasi oleh kekuatan-kekuatan hitam yang hari ini sedang memusuhi negara kita, yang hari ini sedang memusuhi presiden kita, presiden sah Pak Jokowi, demi kepentingan politiknya. Kalau kita terhasut, jangan sampai menyesal apa yang pernah terjadi di Timur Tengah itu. Penyesalan belakangan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Maka mari kita waspada, kita antisipasi, jangan ikut-ikutan terprovokasi oleh narasi-narasi kebencian yang ingin melawan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.